Welber Jardim menjadi pemain andalan timnas Indonesia untuk Piala Dunia U17. Pujian pelatih FC Thon ke Elkan Bagot yang tampil moncer di Liga Inggris. Direktur Teknik PSSI asal Jerman mendampingi Bima Sakti pimpin timnas Indonesia U17. Main full 90 menit, pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam bantu klubnya menang di Liga Korea Selatan. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Welber Jardim jadi andalan timnas Indonesia untuk Piala Dunia U17. Ya, timnas Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara besar sepak bola saat mengikuti Piala Dunia U17 November mendatang. Meski ikut lewat jalur tuan rumah, Indonesia tak mau hanya sebagai pelengkap perhelatan sepak bola kelas dunia kelompok umur tersebut. Di bawah asuhan coach Bima Sakti, timnas Indonesia U17 diproyeksikan bisa berbicara banyak di ajang World Cup nanti. Tak hanya kerangka timnas U16 yang sukses juara AFF, sejumlah pemain luar negeri juga jadi proyeksi untuk memperkuat Garuda Muda. Nama Welber Jardim masuk dalam daftar teratas calon pemain yang layak memperkuat timnas Indonesia untuk Piala Dunia U17. Pemain berdarah Indonesia berusia 16 tahun itu lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu Liliana Halim. Sementara sang ayah bernama Elisangelo de Jesus Jardim, ia adalah sosok asal Brasil yang pernah berkarir di liga level tertinggi sepak bola Indonesia dengan membela Persikaba Bandung dan Persiba Balikpapan. Sejak diboyong sang ayah ke Brasil 2012, karir sepak bola Jardim makin moncer. Ia pun mendapatkan kesempatan bergabung dengan tim muda Sao Paulo. Jardim juga berjasa bagi klub Brasil itu karena baru saja memenangkan Copa Chirichiuma 2023 U16 pada 1 Juli 2023. Saat ini Jardim masuk dalam daftar 34 nama pemain yang mengikuti training camp di bawah Bima Sakti. Meski belum terlihat saat timnas Indonesia U17 melakukan internal game di lapangan A Senayan, Jakarta. Pujian pelatih FC Thon ke Elkan Bagot yang tampil moncer di Eropa. Ya, pelatih FC Thon, Kieran McKenna memberikan pujian kepada pemain muda yang tampil di laga pramusim tim senior termasuk pemain timnas Indonesia Elkan Bagot. FC Thon menjalani 2 laga pramusim di Austria melawan Spartak Trnava dan Flera Larm Admira. Elkan Bagot dimainkan Kieran McKenna pada pertandingan melawan Spartak Trnava di mana FC Thon menang dengan skor 2-1. 2 gol dicetak oleh Sone Aluko dan juga Marcus Harnes. Elkan Bagot dimainkan pada babak kedua menggantikan Donatien. Tepatnya ia mulai bermain menit ke-50. Sementara Elkan Bagot tidak bermain saat laga melawan Flyer Larm Admira yang berakhir dengan skor 2-2. FC Thon membagi skuad senior di kedua pertandingan tersebut dengan pemain muda Elkan Bagot, Ryan Kerr, Leon Aindre, Harry dan Finley Berbrock. Kelima pemain itu semuanya terlibat setelah terbang untuk bergabung dengan camp menjelang akhir minggu ini. Ia memuji penampilan Elkan Bagot dan keempat pemain lainnya. Ya, kelima pemain datang pada hari Kamis dan berlatih bersama kami pada hari Jumat. Karena kami tahu kami membutuhkan dukungan untuk 2 pertandingan tersebut, kata Kieran McKenna. Saya pikir mereka melakukannya dengan sangat baik karena tidak mudah bagi mereka masuk di game pertama dan kemudian bergegas ke bus dan masuk ke game kedua dengan seragam yang sama untuk terlibat di game kedua, ujarnya. Sebelumnya Elkan Bagot disebut akan menjadi salah satu pemain yang akan dipinjamkan FC Thon. Tujuannya adalah untuk memberikan Elkan Bagot menit bermain yang banyak. Bek timnas Indonesia itu memiliki kontrak di FC Thon hingga Juni 2025. Sebelumnya ia dipinjamkan ke 2 klub Inggris lain yakni Gillingham FC dan Cheltenham Town. Direktur Teknik PSSI asal Jerman mendampingi Bima Sakti pimpin timnas Indonesia U17. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Direktur Teknik PSSI asal Jerman yang segera ditunjuk akan mendampingi Bima Sakti ketika timnas Indonesia U17 ambil bagian di Piala Dunia U17 2023. Erick Thohir mengatakan Direktur Teknik PSSI asal Jerman ini akan mendampingi Bima Sakti selama 4 bulan.
Ya, pelatih pendamping kami sedang kejar tanda tangannya. Ia akan mendampingi Coach Bima selama 4 bulan, kata Erick Thohir. Kami mendapatkan hasil maksimal di Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia U17 akan menjalani pemusatan latihan di Jerman pada September sampai Oktober 2023. Selama di Jerman itu, Direktur Teknik PSSI yang anyar juga akan full mendampingi Arkan Kakak dan kawan-kawan. Ya, nanti dia datang ke Indonesia dan juga penuh mendampingi selama Timnas Indonesia U17 berada di Jerman. Selain itu, di kejuaraan Piala Dunia U17, dia juga mendampingi Timnas Indonesia U17. Bima Sakti sedang membangun kekuatan skuad Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 jelang mengarungi Piala Dunia 2023 yang digelar di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Hal itu ditandai dengan adanya seleksi pemain di 12 kota. Erick Thohir memastikan kehadiran Direktur Teknik PSSI yang baru memang cukup penting. Karena itu PSSI terus berupaya segera mengontrak sang Direktur Teknik incarannya itu. Setelah resmi dikontrak, Erick Thohir mengatakan kinerja Direktur Teknik PSSI yang baru akan terus dipantau. Jika hasilnya memuaskan, kontrak anyar akan diberikan mengingat sang Direktur Teknik hanya dikontrak selama 4 bulan. Sejauh ini muncul 2 nama yang digadang-gadang bakal menjadi Direktur Teknik PSSI. Mereka adalah mantan pelatih yang membawa Timnas Jerman juara Piala Dunia 2014, Joachim Low, plus ex pemain yang mengantarkan Der Panzer kampion Piala Dunia 1990, Lothar Matthaus. Main full 90 menit, Asnawi Mangkualam bantu Jeonnam Dragon menang telak 2-0 atas Gyeongnam FC. Ya, dalam laga itu, bek andalan Timnas Indonesia tersebut bermain selama 90 menit penuh. Asnawi Mangkualam, Jeonnam Dragon baru saja kembali berlaga dalam lanjutan Liga Korea Selatan 2023. Kali ini mereka bertandang ke markas Gyeongnam FC, Changwon Football Center. Dalam laga itu Asnawi dimainkan sang pelatih yakni Lee Jang-kwan. Sejak awal laga, penampilan apik pun berhasil ditunjukkan Asnawi di sepanjang laga itu. Alhasil gawang Jeonnam Dragon pun aman, tak terbobol sama sekali oleh Gyeongnam FC. Penampilan solid Jeonnam Dragon tak hanya ditunjukkan di lini pertahanan saja, tetapi juga pada lini serang. Sebab ada 2 gol yang bisa dicetak Jeonnam Dragon. 2 gol itu tercipta lewat aksi Hanam dan juga Valdivia. Alhasil Jeonnam Dragon berhasil merebut poin penuh dalam laga tersebut. Berkat 3 poin tambahan itu, Jeonnam Dragon pun kini duduk di posisi ke-7 pada klasemen sementara kali 2 2023. Mereka total sudah meraih 28 poin. Sementara Gyeongnam FC masih kalah, mereka masih bertengger di posisi puncak klasemen sementara. Namun perolehan poin mereka tak berubah, yakni masih 36 poin. Selanjutnya Jeonnam Dragon akan melawan mantan klub Asnawi Mangkualam yakni Ansan Granners. Laga tersebut akan digelar di Stadion Gwangnam pada 19 Juli 2023. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.